Wage itu adalah nama kecil dari W.R. Supratman, gitu Pak. Jadi W-nya itu Wage, R-nya itu Rudolf Supratman. Kalau Wage jelas nama kecil dari W.R. Supratman. Ya. Nek Rudolf itu nama bagaimana kok bisa ditempatkan dalam nama W.R. Supratman? Nek sebenarnya dari keluarga itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, pecinta budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman. Hari ini WMTV Kreator berada di Desa Somongari, Kabupaten Purworejo. Bertemu dengan beliau, masih kerabat dari W.R. Supratman, Pak. Perkenalkan, nama saya Suyono. Saya asli dari Somongari Dini dan merupakan kerabat dari Bapak Wage Rudolf Supratman. Nah, kenapa saya bilang kerabat? Karena saya dengan Wage itu masih satu simbah. Masih satu simbah? Ya. Teman-teman penasaran apa yang akan kita bicarakan dengan beliau yang masih satu simbah dengan Wage Rudolf Supratman? Tetap di WMTV Kreator. Para pemirsa yang berbahagia, sebelum saya sampaikan tentang sejarah W.R. Supratman, kita tahu dulu apa itu sejarah, ya kan? Bahwa sejarah itu dari bahasa Arab namanya sajarah, yang artinya pohon. Artinya apa? Pohon itu punya akar, punya dasar. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena W.R. Supratman itu memang punya akar, punya dasar yang ada di Desa Somongari, yaitu berupa silsilah atau keturunan yang kita mulai dari Simbah Singoprono, punya anak 3, artinya dia punya cabang 3, Sembol, cabang yang kedua Seno, cabang yang 3 Senen, sehingga sejarah W.R. Supratman mungkin bisa kita katakan ini merupakan bukti otentik yang ada. Dalam bahasa ini dikatakan histori secara itu. Artinya apa? Ada penelitian, wawancara, dan bukti otentik yang bisa kita sampaikan. Nah, secara sejarah kita punya rentetan tentang silsilah keturunan. Jelas, karena saya juga salah satu keturunan atau kerabat dari Simbah Singoprono tadi yang merupakan cabang rantingnya daripada Mbok Senen tadi. Mbok Senen adalah ibu dari Wage Rudolf Supratman. Ya, kemudian pendapat dari Muhammad Yamin bahwa sejarah itu merupakan bukti yang bisa dibuktikan dengan otentik. Bukti ada primer dan sekunder. Nah, bukti primernya berupa silsilah, kemudian juga berupa plasenta, tempat di mana ari-ari ditanam, ya, karena kebiasaan Jawa itu kalau ari-ari laki-laki ditanam di sebelah kanan daripada rumah, sehingga nanti bisa disaksikan. Nah, kemudian bukti primernya masih banyak lagi. Nah, jadi saya tidak mengada-ada bahwa Wage ini memang benar-benar lahir di sini, di Dusun Trembelang, Desa Somongari, Kecamatan Karkesing, Kabupaten Purworejo. Sejarah Wage Rudolf Supratman tidak bisa kita lepaskan dari Desa Somongari, ya Pak, ya, Kabupaten Purworejo. Bermula dari Simbah Singoprono. Simbah Singoprono punya anak 3. Mbak Sembol, itu seorang wanita, Seno laki-laki, dan Senen perempuan. Jadi Simbah Singoprono punya 3, itu Sembol, Seno, Senen. Jadi orang Jawa itu memberikan nama itu cukup singkat. Nah, ya. Dalam arti kalau dalam sudah bahasa Jawa itu namanya Sendang Kampit Pancuran, Mas. Itu. Gitu. Ketika orang tua daripada Simbah Singoprono tidak ada, rumah ini ditempati oleh Simbah Soprono, ya, atau Seno tadi, ya, Seno. Nah, kemudian kenapa kok lahir di sini? Karena orang tuanya sudah tidak ada. Nah, ini ada nek coro Jawa itu broannya sini, Mas. Jadi Simbah Singoprono sudah tidak ada sehingga dia lahirnya di sini. Gitu.
Oh gitu. Jadi W.R. Supratman itu lahir di sini. Di sini Pak ya. Ya. Sahabat WMTV Kreator, beliau barusan menyampaikan jika Wage Rudolf Supratman beliau lahir di rumah ini. Di rumah ini. Ya. Kalau ibu dari W.R. Supratman siapa Pak? Namanya Senen. Mbok Senen. Senen ya. Oh, gitu ya. Kalau bapaknya, ayahnya? Bapaknya Marto Tikromo. Ayah dari W.R. Supratman adalah Marto Tikromo. Ya. Dengan ibu Senen. Ibu Senen. Lahirlah W.R. Supratman. Ya. Jadi begini, awalnya saya sampaikan bahwa karena Mbok Senen ini padahal dia adalah merantau Mas. Merantau karena kehidupan ya orang desa ya. Iya, kurang kehidupan di desa yang kurang beruntung pada waktu itu. Akhirnya dia merantau menjadi Nun Sewu. Awalnya dia sebagai seorang membantu di seorang kenil di daerah Purworejo sana ya, mendapat suami Marto Tikromo gitu loh. Nah, kemudian ketika dia beberapa tahun nggak pulang ya, akhirnya dia pulang ke Somongari itu dalam keadaan hamil tua. Nah, menurut Simbah yang saya dapatkan di cerita saya dari Simbah Ranuparto, jadi Mbah Ranuparto itu adalah anak dari Bapak Seno, gitu loh. Jadi saya juga infonya dari Mbah Ranuparto, gitu ya. Cerita dari keluarga, cerita turun temurun. Turun temurun. Simbah Singopem yang tiga tadi toh, Simbah Sembol, Seno, Senen. Nah, Seno menurunkan namanya Ranuparto. Ranuparto menurunkan namanya punya lagi namanya ada Atemo Diwiryo, ada Nidirejo, dan ada Tumikem. Sejarah yang beredar itu kan W.R. Supratman lahir di Jatinegara. Ya. Dan di sini dari cerita turun menurun melalui kerabat Wage Rudolf Supratman, beliau menyampaikan jika W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman lahir di rumah ini. Ya. Sampainya kepada pemerintah ini berawal ketika Somongari di tahun 1975 itu ada bencana tanah longsor. Nah, sehingga Bupati Purworejo Pak Supanto itu meninjau lokasi atau di tanah longsor tersebut karena memakan korban beberapa orang. Nah, di balai desa itu warga Somongari pada nyeletuk Mas. Nyeletuk itu artinya ya menyampaikan pendapat Pak Bupati nek Wage niku lahirnya teng mriki kan gitu. Nah, Pak Bupati tanya Wage siapa? Ya Wage Indonesia Raya itu loh. Nah, itu disampaikan oleh sesepuh Somongari yang namanya Mbah Marto Widjoyo Tepok dan Mbah Atmo Kasum. Kemudian ada Marto Pawiro, ada lagi kepala desa itu ada Sastro Suparjo, kemudian ada lagi carinya Sastro Suparti dan beberapa tokoh lainnya. Nah, sehingga sebenarnya dari keluarga itu sudah yakin ya, tetapi kan belum sampai kepada pemerintah. Nah, ketika Pak Bupati itu datang ke sini tahun 75 itu warga yang menyampaikan tadi. Nah, barulah Purworejo mulai berbenah, meneliti gitu loh tentang kebenaran informasi tempat kelahiran Wage Rudolf Supratman. Ya, gitu. Akhirnya ditindaklanjuti. Ketua saya itu namanya Ketua DPR Bapak Suparman ya. Ini membentuk tim. Waktu ada namanya tim Supratman ini untuk meneliti tentang lahirnya Supratman ini. Nah, di tahun 1979 itu karena para saksi sudah sangat sepuh, akhirnya diadakan sidang di Balai Desa Somongari oleh Pengadilan Purworejo dengan saksi Mbah Marto Widjoyo Tepok, Atmo Kasum, Sastro Suparjo kepala desa itu, Sastro Suparti sekretaris desa itu, dan beberapa tokoh lainnya. Karena saksi sudah sepuh Mas, waktu umurnya sudah hampir 100 tahun gitu loh. Nah, ini juga diabadikan oleh pada waktu itu oleh Dinas Pedana Kabupaten Purworejo. Semua ada buktinya Mas. Tapi secara kekeluargaan bahwa kalau keluarga memang sudah meyakini bahwa memang Wage lahir di sini gitu loh. Karena bukan di Jatinegara. Bukan di Jatinegara gitu loh. Karena apa? Yo, Sinsinto kan yang saksinya ya. Saksi keluarga. Iya, jadi Bapak Soprono itu mesti cerita sama Mbah Ranuparto kan gitu loh. Nek mbiyen saurunge Isra lahir, ki mbiyen Wage lahir nang kene karena usia antara Wage dengan
Mbah Rano itu lebih tua Wage, selisih beberapa tahun gitu loh. Gitu loh Mas. Sahabat WMTV Kreator, kita dengan beliau dari keluarga W.R. Supratman menyinggung atau menyebut berkali-kali nama Wage. Wage itu adalah nama kecil dari W.R. Supratman. Gitu Pak. Jadi W.R. W-nya itu Wage, R-nya itu Rudolf Supratman. Kalau Wage jelas nama kecil dari W.R. Supratman. Ya. Nek Rudolf itu nama bagaimana kok bisa disematkan dalam nama W.R. Supratman? Rudolf itu ketika dia memainkan teater dengan peran sebagai Rudolf, gitu loh. Jadi dalam teater mungkin ada nama Rudolf, ya. Nah, sehingga karena ketika dia mainkan sebagai Rudolf itu sangat bagus sekali. Kakaknya itu yang namanya Van Eldik, kakak iparnya, suami dari Rukim Supratiyah, ini sangat kagum sehingga apa? Di rumah dia memanggil dengan nama Rudolf, gitu, ya. Jadi nama Rudolf itu adalah nama pemberian dari Van Eldik. Van Eldik. Van Eldik itu adalah kakak ipar dari Wage. Itu. Oh, gitu ya Pak ya. Ya. Jadi ini sejarah ini pengetahuan Pak ya. Semua orang mungkin tidak tahu tentang cerita Wage Rudolf. Ya. Wage Rudolf Supratman, ngaten nggih. Rudolf itu adalah nama pemberian dari Van Eldik, kakak ipar dari Wage. Ya. Di mana Wage dia bermain di teater dengan totalitas yang sangat luar biasa, sehingga dari pihak penonton atau tim dari teater sendiri diwakili oleh Van Eldik memberikan nama Rudolf tersebut untuk disematkan kepada si Wage. Ya. Ketika Wage berumur 6 tahun, itu ibunya kan meninggal dunia. Mbok Senen meninggal dunia. Sehingga dia diasuh oleh kakaknya yang pertama, Ibu Rukiem Supratiyah, yang suaminya itu namanya Van Eldik. Jadi kecil dari Wage, umur 6 tahun ditinggal ibunya meninggal dunia. Ya, dia diasuh oleh dan kakaknya. Wage kecil diasuh oleh kakaknya yang bernama Rukiem Supratiyah. Rukiem Supratiyah. Ya. Itu mempunyai suami. Ya, namanya Van Eldik. Namanya Van Eldik. Aslinya orang Indonesia, tetapi dia bekerja pada kolonial. Sebagai kenil. Oh, sebagai kenil. Tentara Belanda pada waktu itu, Pak. Ya, betul. Dan dari Van Eldik inilah nama Rudolf itu disematkan kepada Wage. Ya. Kalau Supratmannya, Pak? Orang Jawa kan biasa kalau memberikan nama anak kan beruntun, Mas. Biasanya pakai susu semua gitu ya. Jadi yang pertama adalah Supratiyah, gitu. Ada Supratina, ada Supratini, ya, ada Supratina. Nah, itu adalah nama keluarga dari Wage. Wage, gitu loh. Dan akhirnya si Wage disematkan juga menjadi nama itu Wage Supratman sebenarnya. Wage Supratman. Ya, nah di tengah-tengah diberikan Rudolf karena Van Eldik tadi sangat kagum dengan pemerannya Wage ketika mainkan peran di teater tersebut. Jadi ini sejarah lagi nih, di mana Wage kecil itu dia ikut merantau ibunya di Jakarta, umur 6 tahun Wage ditinggal meninggal dunia oleh ibunya dan diasuh oleh kakaknya. Kakaknya yang pertama. Kakak yang pertama namanya siapa tadi, Pak? Supratiyah. Supratiyah. Ya. Dan dari kakak pertama mempunyai suami Van Eldik. Van Eldik, di mana Van Eldik itu dia bekerja pada Belanda sebagai tentara. Ya. Jadi ketika Wage ini masih ikut kakaknya, itu kakaknya kemudian dia bertugas di Surabaya waktu itu, kemudian pindah ke Makassar, nah gitu loh. Keliling-keliling Pak? Ya, di Makassar. Ketika umur 8 tahun dia pindah ke Makassar. Nah, ketika dia di Makassar, ini dia memainkan Rudolf tadi, Mas. Jadi pemberian nama itu ketika dia di Makassar tadi. Wage itu mendapatkan nama Rudolf itu waktu dia mementaskan tokoh Rudolf itu di Makassar. Iya, iya. Tidak bisa kita pisahkan seorang Wage dari Desa Somongari. Karena disinilah tempat kelahirannya, di rumah ini beliau dilahirkan. Dan nyun sewu, kita tidak bermaksud untuk merubah-merubah sejarah yang sudah tercatat di dalam textbook sejarah ya Pak. Ya. Di mana Wage Rudolf Supratman diceritakan dalam kisah sejarah dilahirkan di Jakarta atau Jatinegara. Ya. Tetapi di sini sebagai pihak keluarga juga mempunyai hak sama untuk menyampaikan cerita
tentang Wage Rudolf Supratman dilahirkan di Desa Somongari. Di sini tempatnya. Kembali lagi, kita tidak berebut benar tentang suatu cerita sejarah. Ya. Yang kita inginkan adalah kita menyampaikan cerita ini secara utuh tanpa ada tekanan, tanpa ada tendensi, dan tanpa ada embel-embel sesuatu yang nyunseu buruk. Insya Allah tidak ada. Kita sudah diskusi tentang nama Wage Rudolf dan Supratman, di mana tadi beliau sudah menjelaskan dengan sangat detail. Teman-teman mungkin penasaran, kalau emang Wage Supratman itu dilahirkan di Desa Somongari, buktinya apa? Insya Allah akan kita tunjukkan bukti otentik tentang kelahiran Wage Rudolf Supratman di Desa Somongari. Ada tempat yang masih dikhususkan atau dijaga dengan rapi sekali, di mana tempat itu adalah plasenta atau ari-ari Wage Rudolf Supratman ditanam. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kembali lagi, tidak bermaksud untuk mencari-cari sesuatu tentang pembenaran. Ini mutlak kita bercerita tentang sejarah Wage Rudolf Supratman apa adanya. Salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.